Oke semuanya, selamat datang di Pose Podcast Seru. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan teman-teman kita nih dari tim security-nya Loka. Selama ini mungkin tidak pernah terekspos, padahal tim security Loka ini salah satu garda terdepannya kita nih, ya kan Bang? Garda terdepannya kita juga nih untuk penerimaan klien, untuk ya menghadapi segala masalah ya security ini ya. Penting Bang. Iya, penting perannya, tapi memang sering tidak terlihat ya di balik layar di orangnya ya kan. Ya, di sini kita sudah bersama 3 orang nih. Ini silakan mungkin perkenalan dulu nih, dengan siapa nih? Oke, terima kasih Bro Faisal. Perkenalkan, nama saya Engki, jabatan sebagai Dandu ya di bagian pengamanan. Alamat saya di Lubuk Pakam, Jalan Bakaran Batu. Status sudah menikah. Sudah nikah ya? Sudah menikah. Jadi kalau ada rekan-rekan semua, tolong Pak Engki jangan digangguin lagi. Iya, itu tadi maksudnya kode. Oh, kode ya, kode. Siap. Banyak berarti yang dekatin ya? Enggak ada sih. Oh, enggak. Takut di kamera soalnya. Lanjut, silakan. Dengan siapa nih? Terima kasih Bu Faisal. Perkenalkan, nama saya Ridwan, asal dari Kabupaten Serdang Bedagai ya. Nah, agak nyebrang lah dikit ya, kerjanya lain. Status saat ini menikah, anak 1. Oh iya. Terima kasih. Oke, ini langsung nih dengan ini ketuanya nih. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Saputra, asal dari Serdang Bedagai juga, sama macam Bro Ridwan. Kalau status masih lajang. Masih lajang. Untuk jabatan saya di Loka saat ini sebagai koordinator lapangan. Gini tuh. Iya. Yuk nih, burunan mertua, silakan. Yang tertarik dengan Bro Reza. Mertua jadi BNN nih, Bos. Iya. Iya, jadi mungkin boleh diceritain sedikit nih dari siapa nih? Dari Pak Engki dulu deh. Kenapa nih bisa akhirnya masuk ke Loka Rehabilitasi BNN dari Serdang ini? Gimana caranya? Oke, terima kasih Bro Faisal. Mungkin saya mulai dari pertama masuk ke Loka ini. Kebetulan kemarin itu waktu di tempat kerja yang lama, gitu ya, pas waktu zaman COVID kalau nggak salah, itu ada mungkin kita bilang pengurangan dari PT yang lama saya bekerja, dan kebetulan kemarin itu dari istri sih sebenarnya informasinya di Loka Deli Serdang, Rehab Deli Serdang itu ada buka untuk penerimaan security. Jadi kemarin tuh sempat nggak yakin sih masuk ke rehabilitasi BNN Deli Serdang ini. Jadi saya coba, saya lengkapin berkas, ya alhamdulillah sampai pada penerimaan terakhir nama saya keluar. Itulah pertama masuk ke Loka ini seperti itu. Gitu Dan ya. mengikuti, dan ini ada yang lebih seru lagi ya kan. Begitu setelah masuk, rupanya ada namanya residensial. Residensial ya. Nah, ada namanya residensial. Kami yang awam ini yang biasa barbar kita bilang lah ya, mau pola hidup ataupun seperti makan, ibadah ataupun yang lain. Begitu sampai atau mengikuti masa residensial, kita bilang semua kayak gimana ya? Kayak terbatasi. Jadi apa-apa sedikit salah. Salah ya. Nah, rupanya kita tujuannya tadi itulah kembali kita menilai jadi seperti ini yang namanya residen itu. Nah, jadi lama-lama jadi kita bisa mengetahui atau memahami lah gimana feeling klien pas di rehab ini. Terutama kita kan awalnya saya juga belum tahu ya job desk masuk security di sini, karena kan ada 2 yang kita jaga nih. Selain benda mati juga benda hidup. Betul. Jadi jauh berbeda dari yang sebelumnya. Jadi ya cari tahu dari senior seperti ini, seperti itu. Jadi kita mulai memahami dan berkaitan dengan residensial tadi. Jadi ada tujuan residensial itu ada kaitannya dengan pekerjaan itu. Mungkin itu sih sekilas pengalaman masuk ke Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang ini. Jadi kalau yang nggak tahu ya rekan semua, yang nggak tahu residensial itu jadi setiap tugas atau pegawai yang kerja di sini awalnya itu ngikutin yang namanya residensial, ya kan? Residensial itu yaitu menjadi
residen selama selama 1 bulan ya, kalau nggak salah ya, selama 1 bulan full. Jadi berada di dalam, di facility, ngikutin kegiatannya klien. Tujuannya ya biar kita itu merasakan menjadi klien gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan semua nih yang nggak tahu residensial yang disebutkan Pak Engki itu tuh yang dimaksud Pak Engki. Oke, jadi itu Pak Engki ya. Ternyata awalnya dari diajakin istri. Iya, di Diajakin istri. informasi. Sebelumnya kerja di mana? Merantau. Di Medan. Di Medan. Ada di PT Excel Axiata. Oh gitu. Jadi begitu ada pengurangan pas COVID kalau nggak salah itu 2019 ya. Tapi memang aslinya orang sini, Pak Engki. Iya, Saya asli sini. bukan asli merantau juga. Oh, dari sih. merantau. Cuman kemarin kuliah di Medan, ya tinggal di sini sama keluarga, sama Akhirnya om di lah sini. kita bilang. Iya. Oke. Kalau Bro Ridwan gimana nih? Awal masuknya nih ke akhirnya masuk ke Loka gimana nih? Sebenarnya nggak jauh beda sih. Iya. Nah, jadi tetap menjalani training residensial seperti biasa, cuman mungkin kisahnya yang sama. Sama ya. Kisahnya yang sama, artinya kemarin ketika COVID memang semuanya down ya, karena segala macamnya terbatasi. Jadi kemarin terakhir kerja di bandara sebagai aviation security atau APSEC. Jadi kebetulan kemarin kena pengurangan, jadi mengisi kekosongan dengan hal-hal yang lain, kerja-kerja apa yang bisa. Ternyata dapat info dari teman saya ini, kebetulan satu kampung, satu daerah, untuk mengikuti rekrutmen. Jadi saya ikuti, lalu lolos dan mengikuti juga residensial. Residensial juga ya. Ada cerita menarik waktu residensial nggak? Atau jadi, perasaannya awal-awal ya, masuk nih kan jadi- biasanya dari ini nih kerja di bandara nih, Ya. tiba-tiba masuk ke rehab, gimana? Ada ini Ya, enggak? kalau kebetulan saya juga mungkin enggak yang seperti serem-serem banget di luar, cuman pernah nakal, Iya. jadi enggak terlalu heran. Tapi ketika saya melakukan kesalahan nih, melakukan kesalahan, jadi pada saat itu saya bertiga nih residensial, ternyata mandi duluan pagi, karena saya sering mungkin pagi, mungkin terbiasa sudah rapi, lihat yang lain sudah pada rapi, tapi yang di tempat tidur belum persiapan. Jadi ngikutin dong yang ternyata itu yang older, mandi duluan. Oke. Nah ketika di kamar mandi, akhirnya kami digedor-gedor, disuruh keluar. Ternyata memang bukan jadwalnya kami harusnya mandi. Itu older, itu aja sih. Jadi di situ mendapatkan pembelajaran, ya berupa hukuman-hukuman kecil, berupa tulisan-tulisan yang beberapa lembar begitu. Ya, jadi itu tadi. Jadi yang menariknya itu tadi, jadi teguran teman sebaya itu cukup efektif sebenarnya untuk membangkitkan lagi semangat hidup kita. Jadi kalau terbiasa dengan suara-suara yang pelan, terus ada suara yang kuat, jadi adrenalin itu terpacu. Nah, jadi sehingga kita nggak ada lagi inisiatif untuk bermalas-malasan. Nah, seperti itulah residensial. Jadi itu tadilah merasakan apa yang mereka rasakan, begitu juga mereka sudah setiap harinya seperti itu gitu. Itu aja sih, Bro. Jadi sampai jadwal mandi pun di residensial ini kita teratur ya. Teratur ya. Harus mengikuti jadwal yang mereka lakukan. Iya. Tapi nggak kaget ya, biasa aja ya. Itu ya, kaget dikit lah ya, kaget dikit. Oke, ini lebih senior Bang Reja berarti? Bro Reja? Senior Bro Reja. Oh, silakan, Bro Reja, ceritain dulu. Mungkin kita aja sih. Sama temen-temen yang lain dulu awal masuknya pun pengetahuannya dari Instagram juga kan. Dari Instagram itu pada saat itu pun juga lagi sama juga pas zaman COVID ada pengurangan. Jadi coba-coba lah, akhirnya masuk berkas semua alhamdulillah ya kan. Tibanya kan nggak tahu nih pas ada masa residensial, kaget juga ini. Disuruh nginep sebulan.
Satu, kebetulan kami satu ini ya. kelas ibarat kita bilang. Nih, satu angkatan. Satu angkatan, Satu angkatan gitu. ya. Jadi selama pertama kali datang itu kan nggak tahu kita nih dunia rehab ini nggak tahu lah gimana apanya prosedurnya. Berarti 1 hari lah baru sholat asar dari rumah program ya kan. Bawaannya pengen pulang aja karena langsung memegang chair merah ini bang. Bro, iya. Langsung duduk duduk nulis. Di situ siap mau sholat maghrib udah bawaannya mau pulang aja nih. Ya kan teman-teman lain udah ngajak pulang juga ini. Ayo pulang udah nggak betul nih. Terakhir dengan kuatkan iman ngikutin aja terus program terus ini. ya. Terakhir ya alhamdulillah pun juga lancar juga selama mengikuti residensial itu kan. Jadi kita memahami. Jadi sebenarnya kita mengikuti residensial ini apalagi ini penting bagi security. Jadi kita menyampaikan kalau ada keluarga klien di depan itu bisa menyampaikan. Jadi program-programnya security udah pada tahu. Betul. Apalagi security ini kalau ada tamu atau apa paling depan ya. Iya, Bang. Jadi kadang-kadang mau tuh ada keluarga atau calon klien datang bertanya, security udah bisa jelasin karena udah ikutin program ya kan. Pusat Sudah tahu. informasi ya? Betul, Pusat betul, informasi. betul. Jadi di garda terdepan lah, kalau saya bilangnya garda terdepan lah dalam pemberian informasi Loka sendiri. Jadi wajahnya Loka juga. Wajah-wajahnya nih memang luar biasa. Jadi di balik dukanya COVID sebenarnya ada rezekinya juga ya nggak sih? Walaupun mungkin memang awalnya ada pengurangan dan lain-lain, tapi akhirnya ya kalau nggak gara-gara itu mungkin nggak ketemu di sini kita ya. Wah, betul. Nggak jumpa ya kan. Jumpa kita di sini. Iya, jadi siapa yang paling duluan ngajak cabut Pak Engki waktu residensial? Kebetulan saya kayaknya paling tua lah di antara orang Oh, ini. gitu. Jadi satu lagi sama ada namanya Bro Hafiz sebagai konselor agama. Dia mungkin lebih ininya ya, lebih dia yang menenangkan kita. Karena itu tadi ya kan sering apa ngasih masukan, ngasih ya gimana nanti kalau kita lari ya pasti ya itu tadi berhadapan dengan pengangguran ya. Kita lihat dulu aja ya. Lebih serem ya, lebih serem. Lebih seraman itu daripada Lebih seru ya. residensial. Cuman ya itu tadi bro, setelah residensial ternyata kita bawa di kehidupan di rumah Ada ya, yang bisa ada yang kita bawa ya. Jadi kita bisa ada yang bisa aplikasikan. kita aplikasikan di rumah. Ternyata yang sebelum-sebelumnya ya banyak yang salah ya kan, banyak yang perlu kita benahi atau kita inilah kita perbaiki gitu sih. Tapi memang di sana di program kita sendiri memang sangat teratur ya. Iya. Jadi dari jamnya bangun, sholat, mandi, semua kegiatan-kegiatan itu sudah ada time schedule-nya. Dan semua dijalankan sesuai dengan time schedule-nya masing-masing ya kan. Jadi ya teratur lah. Kalau kita terbiasa teratur, dibawa ke rumah juga insya Allah teratur juga ya kan. Oke, tadi udah residensial nih. Kira-kira Ya. setelah residensial kan masuk tuh kerja. Nah, kira-kira pekerjaan yang di sini tuh sesuai nggak sama pikiran atau bayangan bro-bro sekalian waktu awal bekerja di sini? Siapa nih kira-kira yang mau duluan nih? Saya dari yang senior dulu ya. Dari yang senior. Boleh biar senior selalu depan. Oke, kalau untuk gimana? Sistem kerja ya, bro? Sistem kerja. Pasti kan kerjanya- awal masuk kan ada bayangan-bayangan tuh. Iya. Kayak nanti kita kerjanya gini. Setelah masuk, setelah didalami ternyata gimana? Ya awal masuk itu setelah diterima, awalnya saya kayak mikir penjaga tahanan sebenarnya, penjaga tahanan ya kan. Ya pasti langsung nih berjumpa dengan yang ditahan. Kami mikirnya ditahan dulu nih sebenarnya. Ditahan ya? Ditahan setelah masukin proses residensial, terus nanti kami dibuat 1 minggu ya, 1 minggu training nih, training 1 minggu di pos penjagaan depan. Kita ada 3 pos nih bro. Iya. 1 di depan, 1 di gedung rehab, 1 di rawatan anak. Rawatan anak. Nah, jadi kita dirotasi nih, dirotasi sambil didampingin sama senior-senior. Jadi disitulah kita tahu kayak gini pengawalan, penjagaan. Jadi semua kegiatan yang ada di Loka Rehabilitasi Benyamin Serdang ini ya barulah kami bilang semua ya baru. Jadi kita sambil belajar ya sambil ini juga ya sambil memahami kan ada beberapa SOP yang jauh dibandingin dengan penjagaan atau pengamanan di luar sana mungkin ataupun di tempat lama saya bekerja gitu. Jadi ya sesuai itulah sambil memahami juga apa sih sebenarnya penjagaan atau pengamanan di Loka Rehabilitasi Benyamin Serdang.
Tapi yang paling seru pos mana nih? Yang Pos paling mana seru, yang paling seru? kayaknya di 01 ya Wan ya. Lebih adem ya kayaknya ya. Kalau di depan kayaknya panas. Kayaknya lebih sama aja sih. 01 ya. Sebenarnya sama aja. Ada plus minus ya. Pasti ada plus minusnya. Tapi katanya 03 paling serem katanya. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga ya. Tergantung. Biasa Justru aja. kalau di 01 itu sering kadang-kadang halusinasi aja sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada juga suara-suara yang kadang kita cari asalnya itu nggak muncul. Oh malam, penjagaan malam berarti. Malam ya. Penjagaan malam. Itu ya. mungkin efek ngantuk juga. Efek ngantuk juga. Oh ada efek ngantuk. Iya. Positif ya, positif anaknya. Positif. Gak mungkin dong hantu ya kan? Iya. Gak mungkin hantu. Iya. Pasti Jadi kalau kita jaga di depan itu jarak pandang cukup jauh dan terang juga, jadi kemungkinan rasa takut itu kecil. Iya, Tapi kalau di gedung rehab, apalagi kalau kita patroli itu, nah masih ada pohon-pohon yang tinggi di sekitar tembok-tembok luar loka, yaitu kadang-kadang ada seperti hawa-hawa aja. Bayangan atau bayangan. Bayangan aja. enggak. Tapi sebenarnya nggak ada yang muncul sih sebenarnya. Sampai sekarang belum pernah ada yang muncul. Baik. Jadi masih aman-aman aja. Tapi kalau suara-suara sering. Sering ya. Tiba-tiba ada suara nggak tahu ya kucing gitu. Iya. Ya. Lucu berarti. Iya, kucing. Lucu ya. Tapi nggak pernah ya, nggak pernah ketemu ya. Belum. Padahal mau kita ini kok ada ya kan cerita. Bro Reja pernah ketemu kali nggak? Selama menjalani kerja di sini nggak pernah sih. Nggak ada yang pernah ada di ganggu-ganggu gitu, nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Berpikir positif aja, apalagi melakukan penjagaan itu kalau di malam hari positif Iya, aja. lebih takut kayaknya sama klien yang ini Ya, mungkin ya. Iya. Yang kayak mana ini bilang penjagaan nggak aman lah kita bilang kan. Lebih takutan itu sih sebenarnya daripada suara-suara yang dibilang Bro Ridwan ini. Kadang-kadang kawan-kawan ada usilnya juga bro. Kadang temen ya. Temen, iya. Temen kadang-kadang teman gitu ada ya, yang Bang? usil. Iya, Jadi iya, kita iya. lagi. Sebenarnya. Itu biar agar kita tuh biar fresh kalau kita jaga malam. jadi ngantuk Oh iya. hilang. Udah 2 kali nih positif nih. Bener nih. Enggak gini, jangan-jangan suara selama ini Bro Ray jadi. Bisa jadi, bisa jadi. Wah ini kayaknya agak ngantuk-ngantuk nih jaga dia nih. Bikin seru-seru biar adrenalin ini ya semangat ya. Tapi ada nggak sih suka dukanya sebenarnya kalau kerja di sini tuh? Ada yang punya pengalaman apa gitu yang paling berkesan gitu kok selama di sini? Kalau pengalaman yang berkesan dari mulai awal kerja sampai sekarang ini, pandangan keluarga kita tentang kerja di BNN itu cukup positif. Iya. Ya, jadi ada juga yang berpandangan negatif, tapi itu juga yang dari orang yang berperilaku negatif. Iya. Tapi kalau positif itu pasti. Tapi security kan notabene-nya kerjanya 24 jam ya kan. Iya. Kadang-kadang juga sering kebagian juga mungkin pas libur lebaran Iya. ataupun lagi libur-libur hari besar. Nah itu kayak mana nyikapinnya kira-kira? Dari ini deh ketuanya dulu nih, korlapnya nih. Kalau kebagian, tapi nggak kebagian shift lagi ya? Pak Korlap ya? Nah, sebenarnya dia mengikuti sesuai jadwal kayaknya Sesuai bro. jadwal, Sesuai jadwal. Kalau yang dapat lebaran yang off alhamdulillah, yang nggak off ya Cuman kadang juga kan kita juga di sini kan ada beberapa yang Nasrani kan, jadi cuman cengsi aja lah. Cuman juga Iya, dibatasin kalau misalnya hari besar kan di hari besar itu seperti lebaran itu kan ada kegiatan juga tuh dibawa dengan klien yang namanya kan FSG. Betul, Pasti betul. kan penjagaan itu kan harus lebih ketat. Iya, iya. Apalagi kadang-kadang memang pas masa-masa lebaran ini ya, masa-masa Iya. juga klien banyak berpikir untuk Ya. mau pulang atau apa, banyak react lah klien-klien lebih biasanya. ekstra lah. Lebih ekstra penjagaannya betul. lebih ekstra. Ya, tapi kalau terkait jadwal nggak ada masalah ya sebenarnya. Karena memang udah tanggung jawab ya, Iya, merasa tanggung jawab ya kan. Sebenarnya security juga manusia biasa loh. Iya betul. Punya rasa kesedihan juga. Cuman memang kalau di mana-mana security itu wajib sabar dan wajib tabah. Betul. Itu dia. Sabar dan tabahnya Ya. segini, lebih tinggi ya? Iya, Lebih tinggi ya? kadang-kadang tidak terlihat tapi di status WA ada. Iya. Iya. Oh, curhatnya di Curhatnya status WA ya. Iya. Iya, memang story WA-nya banyak titik-titik. Banyak. Curhatan semua kalau udah lebaran. pakai sandi semua berarti ya. Titik-titik. Iya, iya, iya. Sambil minum kopinya kali, diseruput-seruput ya kan. Tapi sebenarnya kalau security ini bisa dijelasin nggak kalau security ini sebenarnya apa aja sih pekerjaannya kalau di Loka ini sendiri? Mungkin
mungkin dari depan kali ya masing-masing pekerjaannya apa aja bidang kerjanya kira-kira. Kalau penjagaan di pos 00 itu kan yang pertama itu ya menerima tamu. Terima tamu ya. Penjagaan menerima tamu dan juga banyak lah dari pengawalan klien, penerimaan klien, pengawalan terus semua spocek barang klien, barang masuk itu juga makanan kalau misalnya ada kiriman dari keluarga itu banyak juga di spocek di depan itu poin penting tuh di depan dan juga mengantisipasi tidak ada orang yang ingin masuk tanpa diundang. Itu poin di depan. Cuman kalau di 01 tuh lebih kebanyakan sih dari menjaga fasilitas dan juga pengawalan klien dan Pengawalan klien ya. sama juga di pos 03. 03. Oke. Tetap tapi sih untuk kalau di depan sih udah memang capek kali sih untuk menjaga apalagi Iya. kalau siang tuh cuaca Ya. ekstrim panas Ya. apalagi kalau Dari Langsung atas depannya. panas, dari bawah panas ya aspal ya bro. Iya. apalagi kalau udah bulan puasa itu udah Waduh. agak-agak nyudut dikit Iya. ya, agak ngadem walaupun tetap harus penjagaan. Iya. Jadi tetap lebih ekstra lah walaupun agak nyudut-nyudut di tempat-tempat yang agak rindang. Ya paling depan tuh yang ketemu sama tamu, ketemu sama apa ya, Ya. security juga. Jadi memang security lokal ini udah terlatih untuk yang namanya 3S. Enggak 3S lagi, 5S ya. Ya 5S. 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 Senyum, salam, sapa, sopan santun. Santun. Iya. Tapi dalam hati dalam hati tetap ya, Tetap. sama juga ya. Sama, dalam hati Sama tetap. juga. Dongkol sih. Jadi yang paling dongkol itu Bro Faisal, ketika sebenarnya kita nggak tahu ya namanya mood seseorang dari rumah itu seperti apa. Betul. Tapi namanya kita tuntutan itu dari pagi sampai kita pulang staff itu tetap harus ya itu tadi 5S, tapi kadang-kadang ada staff yang kadang-kadang nggak mau bales tuh. Iya. Nah itu, tapi kadang-kadang kita mencoba mengobati diri sendiri. Mungkin dia lagi nggak mood, Iya. mungkin dia lagi apa. Jangan sampai kalau ada temennya sombong kali, ya jangan. Mungkin dia lagi nggak mood atau seperti apa, gitu. Atau mungkin dia pilih-pilih orang. Gantengan ini kan bisa. Ada kayak gitu. Ada yang dia, gantengan ini. Tapi kita positif aja ya kan. Positif aja. Banyak ini ya, banyak positive vibes. Jadi kita harus bisa menilai orang loh bro. Iya. Percuma kita berdampingan dengan bro atau psikolog. Kan kadang-kadang kita ngawal nih, lagi konseling dengan psikolog nih. Iya. Dia kita pantau, kita lihat kayak mana dia kok bisa mengerti dengan perasaan orang. Nah, kita juga mudah-mudahan harus seperti itu. Harus itu ya juga ya. Apalagi rekan kita kan staff gitu. Itu sih harus multi juga. Curi ilmu berarti ya. Curi ilmu, tapi ilmu. jangan curi profesi. Oh, iya. Buset. Makna Ini. dalam nih maknanya Ridwan ya. Iya, boleh curi ilmu tapi jangan curi profesi. Iya. Jadi jangan jadi security psikolog gitu. Ya, jadi nanti Iya kan takutnya masa security consulting. semua ya kan diambil kan security jadi psikolog juga kan nggak boleh kan satu-satu lah ya kan. Tapi memang iya bener ya. Kalau misalnya security ini kan ikut ngawal, berarti ikut juga nih kebagian lah kecipratan lah ilmunya dikit ya kan bagaimana tekniknya dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya dikembangin terus ternyata banyak juga kan dari security ada beberapa lah nggak banyak. Mungkin ada juga yang akhirnya jadi asisten konselor ataupun jadi Betul. ya mungkin nggak di sini di tempat lain jadi asisten konselor kan bisa juga sebenarnya. Terbuka lah sebenarnya ininya kan. Apalagi bidang rehabilitasi ini juga luas sih sebenarnya ya, konseling dan sebagainya. Ya. Jadi banyak kesempatan juga sebenarnya untuk peningkatan kemampuan gitu. Ya menarik. Jadi semua pengawasan dari depan, belakang semua dan tiap malam itu juga ada ini ya kan, ada keliling wajib ya kan untuk penjagaan, pemantauan fasilitas dan sebagainya. Gitu. Ya. Menarik. Oke, kira-kira kalau di rekan-rekan security, kalau misalnya lagi jenuh itu biasanya ngapain sih? Kalau rekan-rekan security biasa? Ada ini nggak? Apa yang jadi penyemangat? Ini gitu, untuk malam selama atau siang bekerja? nih bro? Malam boleh, siang boleh. Oh, ya. Biasanya kalau malam sih kita lebih ke apa ya? Gangguin teman. Mungkin nelpon, ada yang nelpon, tapi kita mungkin tapi nggak semua ya, satu-satu ada nelpon atau apa. Tapi biasanya kita saking isengnya
kita ada buku catatan nih, logbook. Iya. Nah, ada buat tabel. Tabel kosong sampai lembar-lembar berikutnya nih, sampai mungkin seminggu kita buat tabel saking isengnya sebenarnya. Karena nggak ada lagi yang mau dikerjain gitu kan. Ya paling ya kalau memang nggak ada kegiatan, kalau di pos 008 ya handphone lah solusinya, menemani malam. Menemani malam ya. Malam untuk patroli, untuk foto-foto area gitu. Kalau di pos 01, nah itu biasanya keliling sih. Keliling ya. Iseng keliling. Kalau iseng keliling itu kalau nggak dikelilingin makin ngantuk. Makanya harus keliling. Harus ini ya, Gitu, harus iya. bergerak ya, biar Harus bisa bergerak. ini nggak ngantuk ya. Iya, karena kita kan ada ruang map itu ya, ruang map itu posisinya di bawah yang perlu memang perhatian lebih. Nah, jadi kalau ada bunyi sedikit langsung kita ke situ, bunyi sedikit langsung ke situ. Main kucing. Ya, rumahnya kucing. Kucing kan. tadi ya. Iya. Siapa tahu mereka kan butuh pemantauan lebih, siapa tahu memang ini. Karena masih ini ya, MEF itu stabilisasi ya. fase-fase awal ya, Iya. masih klien masih ya banyak lah. Kadang kan ada yang react, ada yang apa gitu ya kan di fasilitas awal. Ya, tapi kalau misalnya di security sendiri sih, apa hal yang paling nyebelin lah kira-kira? Kalau security, kegiatan apa yang paling kayak, aduh, sebenarnya males tuh. Ya bukan berarti nggak dikerjain ya, tapi kayak, aduh, sebenarnya males sekali nih ngadepinnya gitu. Ada nggak kira-kira hal yang paling males gitu dikerjain? Sebenarnya sih ada, tapi Ada nih, bentar ya. Nah itu dia. Coba dalam hati aja. oh dalam hati aja. Nah itu dia. Itu dalam hati aja, karena nggak mungkin kita ucapkan sebenarnya. Hal-hal yang kayak gitu tuh membuat ini nanti jadinya, Iya, bro. Karena sebenarnya itu ada kewajiban kita. Karena kalau kesel-kesel itu ya mungkin salah satu contoh ya, mungkin di saat kita drop-dropnya ngantuk itu di subuh hari, medis baru mulai awal untuk mau cek kesehatan, nah itu berbenturan. Kadang-kadang kita lagi drop, medis lagi up Iya. semangatnya gitu. Nah itu aja sih kadang-kadang yang berbenturan semangat ya. Bener. Ya, ya. Tapi memang kerjaan ya nggak semuanya harus kita suka juga ya kan. Pasti ada juga lah yang Suka duka. suka duka lah itu kita ibaratnya kadang-kadang. Kayaknya Bro Faisal mancing terus nih. Iya mancing. Waduh, ini terancam nih, terancam nih. Oke, jadi untuk mengakhiri podcast nih boleh lah kata-kata untuk hari ini dulu, kata-kata terbaik untuk hari ini. Silakan dulu dari yang paling senior dulu, Pak Enggi. Boleh. Nih, lihat ke kamera Pak Enggi, lihat ke kamera Pak Enggi. Kata-kata hari ini bersinarlah tanpa meredupkan cahaya orang lain. Buset. Lanjut, Bro Ridwan mungkin. Bro Ridwan, Ya. langsung. Hati-hati menjaga lisanmu, kamu tidak akan pernah tahu sedalam apa batu yang kamu lemparkan ke dalam lautan lewat. Buset. Mantap, mantap. Terakhir nih, Ini baik. Pak Korlap, ini langsung kamera. Ini kamera yang ini boleh, kamera yang mana belum boleh. Oke, seburuk apapun keadaanmu, tapi jangan pernah melupakan Tuhan. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih semuanya. Podcast hari ini penuh makna ya, penuh makna. Ini memang podcast perdana lah dari kita. Nanti mungkin sekali lagi kita dalami lagi nih. Siap. Dengan para security dan garda terdepannya lokal lah, lebih tepat ya. Oke, demikian. Terima kasih semuanya yang udah menyaksikan dan sampai jumpa. Dulu.